Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media. Pada hari ini, bagaimana biasa memang ini adalah kunjungan saya sebagai Kepala Badan POM bersama tim untuk memantau dikaitkan dengan aspek jaminan, ya, dikaitkan dengan aspek jaminan mutu, kualitas dan keamanan mutu dan terutama mutunya ini ya, karena distribusi vaksin betul-betul harus dijaga dan ini membutuhkan kerjasama kita bersama, terutama di pemerintah daerah untuk mengawal bersama-sama jalur cold chain-nya, jalur tadi memastikan bahwa disimpan dan ditransportasikan dengan, kalau untuk vaksin Sinovac ini adalah dinginnya 2-8 derajat Celcius. Jadi kami melihat tadi prasarananya dan juga sumber daya manusianya dan juga kerjasama tentunya dengan UPT Badan POM, ya, ada Balai POM yang akan selalu memonitor, memantau, nanti kiranya ada masukan, dan saya kira hasil monitoring kami sudah juga ditindaklanjuti, direspon dengan berbagai perbaikan. Saya kira itu membutuhkan juga monitoring supervisi dari pimpinan setempat untuk memastikan ini akan berlanjut terus, ya, karena kan proses vaksinasinya masih akan terus berlanjut. Ya, saya juga melihat tadi kesiapan dari Kabupaten Badung ini, ya, tadi kami cuma melihat memang satu puskesmas, tapi saya lihat dengan puskesmasnya sangat sudah advance, ya, canggih dan siap. Saya kira juga memang Bali bisa siap menjadi tempat yang prioritas, dan itu tergantung tentunya dengan kesiapan dari daerah, ya, dalam hal ini Bali, dikaitkan dengan vaksinatornya, tapi kelihatannya sudah ada rencana dikaitkan dengan bagaimana nanti percepatan dalam pemberian vaksin, dan tentunya pemerintah, Kementerian Kesehatan akan merespon, ya, secepat itu diserap, disuntikan, nanti akan menjadi prioritas untuk mendapatkan distribusi kembali, dan kita akan bersama-sama terus mengawal, memastikan, ya, bahwa aspek mutu, ya, dari vaksin sehingga nanti efektif memberikan perlindungan itu kan tidak hanya dimulai dari pada saat pengembangan dan produksinya, tapi juga sangat penting untuk kita terus menjaganya pada saat distribusi dan penyimpanan sampai ke tangan yang akan disuntik. Saya kira itu pada intinya yang dikaitkan kedatangan kami adalah terus kita membangun kerjasama untuk memastikan bahwa vaksin masih tetap bermutu, berkualitas sampai dengan di tangan masyarakat yang akan mendapatkan vaksin. Ya, kita nanti bersama-sama mencapai imunitas secara komunitas bersama-sama, ya, herd immunity, segera kita keluar. Terima kasih atas kerjasamanya. Emergency authorization itu sampai berapa lama? Ya, pemberian emergency authorization itu terkait dengan izin penggunaan di masa pandemik, krisis pandemik ini. Jadi kalau krisis pandemiknya sudah selesai, ya sudah harus ditarik lagi emergency authorization-nya, gitu ya. Atau sebelum masa itu, apabila pihak pengembang atau peneliti sudah bisa memberikan data lebih lengkap, seperti vaksin Sinovac ini kan, kita masih menunggu per Maret, ya 6 bulan pengamatan setelah penyuntikan, itu kelihatannya bulan Maret, ya. Bulan Maret April ini akan selesai itu vaksin Sinovac. Nah, kalau sudah selesai datanya kita evaluasi lagi, bisa jadi kita rubah bukan lagi emergency authorization tapi jadi izin edar yang berlaku penuh, ya. Namun yang namanya emergency authorization hanya diberikan selama kita masa pandemi, karena memang ini lagi emergency, ya. Kalau tidak emergency tidak mungkin kita bisa memberikan dalam waktu yang belum lengkap datanya, tapi ini kita cepat-cepatan kan, kita jadi benefitnya lebih besar, ya, untuk memberikan vaksin itu secepatnya, makanya emergency authorization, karena datanya sudah cukup untuk kita berikan. Nah, bagaimana dengan vaksin-vaksin lain? Tentunya Badan POM selalu mendukung dan kita bersama juga sangat mengharapkan, ya, kita bisa memproduksi vaksin sendiri, ya, dengan melakukan tadi pertanyaannya dikaitkan dengan uji klinik fase 3 yang di Bandung. Ada satu lagi yang sedang berjalan kayaknya kemarin, ya, kemarin launching untuk uji klinik fase 3-nya, yaitu salah satu vaksin dari Anhui, di perusahaan Anhui, ya, Beijing Anhui. Itu
itu baru memulai fase 3-nya. Tentunya segala tata kelolanya ya sesuai dengan cara uji klinik yang baik, tahapan-tahapannya sama dengan yang dilakukan pada Sinovac. Ini fase ketiga ya. Jadi apapun juga jenis vaksinnya, tentunya tata cara untuk melakukan uji klinik itu harus sesuai dengan cara uji klinik yang baik, sehingga betul-betul nanti hasilnya adalah didapatkan produk atau hasil uji klinik yang memang menunjukkan bahwa vaksin tersebut aman, ya, bermutu dan memberikan khasiat. Kalau dari uji klinik itu adalah aspek keamanan dan khasiatnya. Tapi nanti juga kita lihat mutunya ya dari vaksin tersebut yang digunakan sebagai vaksin untuk uji klinik. Jadi 3 hal itu tidak bisa ditawar lagi ya untuk membuktikan bahwa vaksin itu sudah memberikan manfaat terutama khasiatnya. Pertama, kalau ada ditemukan vaksin yang rusak, ya tentunya ini membutuhkan kerjasama kita juga ya, dari dinas, dari nanti para vaksinator ya, yang akan menyuntikkan untuk betul-betul juga melihat ya, memonitor vaksinnya tersebut. Kalau ada yang ditemukan rusak, tentunya akan diganti, ya, diinformasikan dan akan diganti oleh Kementerian Kesehatan melalui Bio Farma nanti yang mendistribusikannya. Dan pertanyaan kedua adalah kenapa Bali? Kenapa Bali? Ya, tentunya satu, memastikan bahwa proses distribusi ya, dari perjalanan distribusi dari vaksin yang didistribusikan itu kita kawal betul, karena Bali adalah prioritas juga dikaitkan dengan tourism ya, internasional ya. Pariwisata internasional sangat penting ya, tentunya menjadi perhatian nasional juga bahwa ekonomi di Bali jalan ya, bahwa dengan demikian itu harus didukung dengan program vaksinasi yang berhasil, yang efektif ya. Program vaksinasi berhasil efektif kalau kualitas dan mutu dari vaksinnya itu terjaga betul selama masa distribusinya, selama rentang distribusinya sampai dengan di tangan masyarakat. Jadi ya Bali menjadi prioritas untuk kita bersama-sama memantau, bekerjasama memastikan vaksinnya tetap bermutu, berkualitas sampai dengan di tangan masyarakat. Datanya tidak ya, karena kan sudah ada di peralatan. Yang penting adalah tempat storage-nya itu temperaturnya dijaga 2-8 degree Celsius. Dan itu adalah ada alat-alat. Tadi saya lihat juga storage-nya itu namanya apa? Chiller ya, refrigerator kecil. Jadi ada refrigerator besar juga. Tapi ini chiller yang temperaturnya ada dan kita pastikan stabil 2-8 derajat Celsius. Dan itu ada peralatan yang monitor. Saya lihat juga Pak Kepala Dinas sudah sangat aktif. Jadi selalu memantau ya, melalui gadget. Sekarang kita punya peralatan yang bisa selalu berkomunikasi dengan cepat ya, melaporkan selalu, mungkin setiap hari harus ada cek 2 kali ya, 3 kali sehari dicek dan dilaporkan, memastikan bahwa terus suhunya tetap stabil dari alat tempat storage-nya. Dan juga pada saat transportasi ya, dari tempat penyimpanan, kemudian di sini adalah di instalasi farmasi kabupaten, dinas kabupaten, dan kemudian didistribusikan ke puskesmas. Itu juga menggunakan cara distribusi yang tetap mempertahankan temperatur 2-8 derajat Celcius. Kita juga patut mendukung ya dan bergembira sudah banyak proses juga pengembangan vaksin Indonesia ya, ada vaksin merah putih. Itu juga adalah harapan kita ya, bahwa kita nanti akan produksi vaksin sendiri. Tentunya ini kan masih panjang, kita akan selesai harapannya dalam waktu kurang dari 1 tahun kita selesai vaksinasi, tapi kita masih panjang tentunya nanti ya, dan kita mengharapkan bahwa suplai vaksin itu bisa juga dari vaksin buatan negeri sendiri ya. Nah, Badan POM selalu mengawal. Tadi saya baru saja juga diundang rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Ristek, Kementerian Kesehatan, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menristek, dan tentunya pendampingan Badan POM akan sangat penting di dalam tahapan-tahapan pengembangan vaksin ya. Dimulai dari pengembangan SIP sampai dengan nanti uji preklinik, uji klinik 1, 2, 3 sampai ke ada produksi di industri farmasi. Itu menjadi prioritas Badan POM untuk memastikan ya, bagaimana juga arahan dari Bapak Presiden bahwa setiap vaksin yang diproduksi dan digunakan untuk vaksinasi pada program pemerintah, program masyarakat untuk masyarakat adalah vaksin yang aspek mutu,
khasiat dan manfaatnya betul-betul diutamakan, dan itu adalah komitmen dari Badan POM untuk vaksin apa saja. Jadi kita harus juga memberikan dukungan pada para peneliti untuk dapat melaksanakan penelitiannya dengan baik, ya, terutama dalam pengembangan disebut dengan penelitian uji klinik, yaitu harus memenuhi cara uji klinik yang baik, dan itu ada tahapan-tahapan. Ini juga adalah momen untuk Indonesia meningkatkan kapasitas kita dalam melakukan uji klinik yang menghasilkan produk baik obat dan vaksin, dan itu tugas dari Badan POM untuk memastikan hal tersebut, dan kami akan sangat mendukung sekali dari awal. Ya, itu yang bisa kami sampaikan.